Bukan film Filipina namanya kalau alurnya itu tidak membagongkan. Sama halnya dengan film yang akan kita bahas kali ini. Sebuah film yang menceritakan kisah dua orang sejoli yang sama-sama bernasib kurang baik dalam urusan percintaan. Bahkan dua-duanya mengalami kegagalan karena ulahnya sendiri. Film dengan judul Cheaters yang dirilis pada tahun 2024 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Sebelum lanjut, aku mau ingatkan sekali lagi kalau ini adalah film Filipina FIFA. Jadi banyak buka-bukaannya dan membagongkan. Jadi lebih baik kalian tuh tonton film fullnya saja ya. Jadi di awal film tuh ada seorang pria bernama Johnny. Kali itu dia sedang berada di sebuah kafe, sedang menelpon seseorang untuk ketemuan hari itu. Dia tampak senang dan bersemangat karena sejatinya mereka pasti akan melakukan adu mekanik. Di sisi lain, ada seorang wanita menggunakan setelan rapi ala-ala kantoran bernama April. Dia juga berada di lokasi yang sama dengan Johnny. Namun, April sedang ada janji dengan seseorang untuk membicarakan masalah bisnis. April bertemu dengan seorang pria parubaya yang kebetulan menjadi klien perusahaan mereka. April ini bisa dibilang masih amatiran dan pemula untuk urusan bernegosiasi dengan si klien. Kali itu saja dia melakukan tindakan yang bisa dibilang sangat bodoh. Dia pikir dengan membuat pria itu menjadi sange, urusannya bakalan menjadi lancar. Tapi ternyata tidak. Justru April malah kena omel dari kliennya itu. Terlebih lagi, ternyata kliennya itu adalah seorang kaum pelangi. April dicap sebagai wanita yang tidak sopan dan tidak beretika. Pada akhirnya, sang klien pergi dan menyudahi pembicaraan mereka hari itu. Di sisi lain, wanita ini bernama Lily. Dia kedatangan tamu seorang Johnny ke rumahnya karena ternyata mereka sudah janjian, lalu mereka buat begituan. Ini parah sih. Mereka melakukan itu karena ya sama-sama demen. Lalu tak lama suaminya Lily datang dan menemukan baju milik orang lain di sana. Beruntung Johnny bisa kabur sebelum suaminya Lily benar-benar ngamuk. Lalu di malam harinya Johnny berada di kafe kemarin. Ternyata itu adalah kafe milik temannya. Di sana juga ada April yang kebetulan lagi menyendiri dan terlihat sangat bete. Mungkin gara-gara kejadian itu, April jadi kena omel dari bosnya yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Beruntung, sang klien tidak membatalkan kerjasamanya, namun mereka tidak ingin April yang menangani kerjasama tersebut. Kekasihnya April yang bernama Mark sangat kecewa atas tindakan yang dibuat oleh April. Mereka sangat malu, apalagi ini adalah perusahaan ayahnya Mark. April meminta maaf atas tindakannya yang kurang benar. Namun, dia berjanji akan melakukan yang terbaik lain kali. Rasa kesal dan bete masih menyelimuti diri April, hingga dia memesan makanan dan memanggil salah satu pekerja kafe. Kali itu Johnny yang maju dan membantu memberikan apa yang dibutuhkan oleh April. Melihat April sedih dan tidak punya teman, pada akhirnya Johnny menawarkan kehadirannya untuk menemani April di sana. Mereka mengobrol, bahkan Johnny juga memberitahukan cara makan cemilan yang benar. Suasana menjadi cair dan nyaman, hingga pada akhirnya mereka pindah tempat ke yang lebih tenang dan lebih sunyi. Obrolan mereka makin jauh, bahkan masing-masing menjelaskan tentang kehidupan mereka. Johnny ini ternyata sudah punya kekasih dan rencananya ingin melamar kekasihnya tersebut. Namun, terkadang dia merasa iri dan minder karena kekasihnya adalah keluarga dari orang kaya. Sementara dirinya hanyalah seorang koki biasa. April ternyata merasa nyaman berbicara dengan Johnny. Bahkan April mulai melakukan tindakan yang sama pada Johnny ketika dia berhadapan dengan kliennya itu. April ini memang suka memancing. Dan kali ini Johnny memang terpancing. Sepertinya mereka ini memanglah berjodoh. Hingga pada akhirnya terjadi begituan. Beberapa hari kemudian Johnny memberikan kejutan pada kekasihnya yang bernama Mae. Johnny membuatkan kejutan kecil-kecilan, lalu dia melamarnya memberikan sebuah cincin. Mae cukup senang dan terkejut. Tapi setelah memakai cincin pemberian Johnny, Mae mengeluarkan cincin yang lebih mahal peninggalan ibunya dulu. Mae ingin Johnny memakaikan cincin itu ke jarinya. Di sini Johnny merasa tersinggung
karena menganggap cincin pemberiannya kalah mewah dengan milik ibunya Mae. Gara-gara kejadian itu membuat Johnny jadi bad mood. Ketika mereka sedang adu mekanik, Johnny tidak semangat hingga terjadi konflik kecil di antara mereka. Sementara di sisi lain, April menemui Mark sedang membicarakan masalah bisnis mereka. Jadi, Mark mempersiapkan proyek baru untuk April supaya bisa ditangani dengan baik. Mark akan meminta ayahnya supaya April yang memimpin proyek baru tersebut. April senang ternyata Mark masih mau membantunya. Namun, April masih saja kegatelan hingga membuat Mark tuh merasa jadi tidak nyaman. Mark bukannya tidak mau, namun April seharusnya lihat-lihat tempat juga dong. Masa mau tempur di tempat kerja? Kalau ada ngelihat bagaimana? Bisa gawat jadinya. Tapi April benar-benar nekat dan pada akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Tak lama muncul seorang security yang sedang berkeliling dan melihat aksi mereka. Ini semakin membuat Mark jadi nggak kuat terhadap tingkah April yang kekanak-kanakan. Seharusnya dia bisa lebih profesional dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. April ngambek dan mencoba mencari pelarian dengan menghubungi Johnny. Kebetulan mereka ini sama-sama bete dan pada akhirnya ya ngajak ketemuan. April dan Johnny ini ternyata bekerja di satu gedung yang sama. Bedanya Johnny di bagian dapur menjadi koki di bawah lantai kantornya April. Mereka bertemu di dapur lalu Johnny membuatkan makanan untuk April. Mumpung tidak ada siapa-siapa. Karena kalau ketahuan bakal kena marah, apalagi menggunakan stok makanan yang untuk dijual. Setelah membuatkan makanan dan sembari bercerita, pada akhirnya mereka kembali melakukan permantapan. Membagongkan. Dan sejak malam itu, hubungan mereka ini makin lama makin dalam. Mungkin mereka ditakdirkan untuk bersama, namun mereka juga sepakat untuk tidak saling memiliki. Jadi, hanya sebatas teman, enak-enak saja. Keesokan harinya April bersama Mark dan ayahnya Mark sedang melakukan pertemuan bersama klien untuk proyek baru yang dijanjikan Mark pada April. Sayangnya, ayahnya Mark memilih orang lain untuk memimpin proyek ini dan bukan memilih April. April terbingung, kesal dan bertanya-tanya. Tentu saja Mark tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini juga adalah ulah dari April itu sendiri yang tidak bisa bekerja secara profesional. Minimal sopanlah jika bertemu dengan klien. Dan sejak saat itu, hubungan mereka menjadi putus. Sementara Johnny juga mendapatkan masalah. Jadi salah satu staf dapur mendapati kalau stok makanan mereka ini berkurang. Dan kebetulan Mai datang ke sana untuk mengecek. Mai dan staf beserta security melihat CCTV mendapati Johnny sedang bermain dengan April. Mai marah besar dan memecat Johnny. Jadi ternyata Mai ini adalah pemilik bisnis restoran di gedung tersebut. Pernikahan batal, pekerjaan pun hilang. Kini Johnny dan April memiliki nasib yang sama. Sama-sama gabrul. Meski begitu, mereka tetap melakukan permantapan. Ya, itulah tadi alur cerita film Cheaters. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.